Nih bro, kalau benggang kayak gini itu kesannya lebih rapi bro, lebih enak, lebih lebar di bawah ya, rak istimewa kan, lebih asik yang sekarang ketika sudah dipecah batang. Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan proses pecah batang terhadap bibit bonsai sancang milik saya yang sudah saya program akar tahap kedua. Ini langsung kita bongkar aja ya. Sebelum kita bongkar, ini penampakannya seperti ini dari batang utama. Dari perakaran dia udah muter juga. Terus ini udah tak kasih tanda yang saya bikin konten kemarin. Ini udah tak kasih tanda untuk pemecah batangannya. Jadi ini tandanya itu kulitnya tak kopek ya, kulitnya tak kopek supaya kambiumnya numbuh terlebih dahulu. Ketika kambium numbuh dan ini lalu saya pecah batang, untuk resiko kematian pada batang yang kita pecah ya, kan batang satu kita pecah jadi kekeringan ya. Resiko untuk pengeringan dari batang yang kita pecah, untuk resiko matinya itu terlalu tipis jika kita sudah kopek kulitnya dan kambiumnya udah mulai numbuh. Langsung kita bongkar aja, nggak usah berlama-lama ya, langsung sacet belas tas pokoknya dolanan bonsai kudu les karena kita harus punya program awal terlebih dahulu. Kita harus hafal ya, kita itu harus hafal program yang mau kita laksanakan, program yang seperti apa. Ini perakarannya ya ternyata cilik ya, nggak masalah, kita cabutan sih. Saya cuci dulu kawan. Seperti ini penampakan setelah saya cuci ya, penampakan dari perakarannya. Ini sebenarnya kalau tak pecah batang ketemunya wagu ya, malah lebih bagus enggak tak pecah batang. Karena apa, perakarannya dia udah mapan. Ini perakarannya dia udah mapan, udah bagus sebenarnya, tinggal ngedein ini aja. Cuman aku mau tak pecah batang itu karena ini loh, ini pangkal dari batang utamanya bawah ya, pangkal batang utama sama pangkal perakarannya dan rodok mekrok sidik. Yang ini wagu, rodok wagu. Kalau dia mekrok sedikit itu menurutku bagus banget. Jadi langsung tak pecah wae. Posisi. Nah ini cari posisi guntingnya sing rodok angel iki. Tak ngene iki wes, bismillah ya. Semoga lah dadi bismillah. Alon-alon sik, ngene sik. Terus ngene sik. Mecah bagian bawah sik aku. Karena enggak ada titik-titik dari perakaran sing harus tak pecah batangnya maksudnya. Alah tuk, aduh. Oyote kena tanganku tugel, ora apa lah jenis kadung meh piye meneh. Ini harus tak potong di sini. Terus ini oke, urung ya. Nah jadi seperti ini bro, iki kurang lebar, tak lebar gesek ya, karena emang harus tak lebar, kita mekrok ke untuk bagian pangkale kan kita apa ta istilahnya, seimbang lah, keseimbangan itu supaya ada gitu loh, dan proporsional istilahnya ya. Aduh kebenggang-benggang kabeh. Oke, seperti ini saya rasa udah cukup. Tak lurus-lurus kayak saya kawate iki tinggung ganjel bekas pecah batangnya ini ya, tinggal diginiin aja, langsung celep. Celep. Nah kan benggang ini enak bro. Terus ini langsung ke sini aja. Nah, guys, tak jamin aman, tak jamin hidup, karena kita sudah mengopek kulitnya, persiapan untuk pecah batangnya. Ini bro, kalau benggang kayak gini itu kesannya lebih rapi bro, lebih enak, lebih lebar di bawah ya, rak istimewa kan, lebih asik yang sekarang ketika sudah dipecah batang.
Ini tampak depan aku belum bisa mastiin yang mana ya, seharusnya di sini tampak depannya, nanti tampak depan nanti seharusnya di sini. Ini tampak belakang, ini terusan mahkota, ini tangan pertama, ini titik untuk tangan keduanya ya. Lali iki kudu ditancep ngene nih. Yes, ngene tak wengko. Oke. Yang kedua saya ada sama bibit bahan bonsai sancang. Aku ngomong bibit ini karena apa? Ini masih terlalu kecil, jadi bibit ya. Ini masih sebatas bibit aja, belum sebatas bahan bonsai karena ini masih kecil banget. Kalau bahan bonsai ini sekiranya wes enak ya, enak disawang, terus udah gerak dasarnya udah dapet, terus kerangkanya udah dapet, itu baru namanya bahan. Tapi kalau ini kecil-kecil segini masih bibit. Ini perakarannya kan tak kawatin, tak lepasin dulu aja. Tak cuci dulu bro. Seperti ini kondisi dari perakaran yang sudah dicuci. Perakarannya muter, walaupun di sini masih ada satu titik yang menurutku kopong ya ini ya, karena terlalu lebar jaraknya. Cuman kan nggak masalah, masih bisa diatur. Untuk apa namanya titik tumbuhnya tak gua ngisek wae apa lah, kita gua ngisek wae gen enak leh nyawang. Ini sudah ada goresan-goresan dari persiapan untuk pecah batangnya, tinggal kita pecah aja. Di sini sesuai titik ya, kita mecahnya harus sesuai titik, harus dipaske, ojo kelewat dari titik yang sudah kita tetapkan. Karena kalau kelewatan itu nanti malah wah resikonya mati, bahaya. Nih yang satu nih, nah, enak kan kalau udah dikopek, udah digaris tuh leh ngekrek, enak krek, wah langsung kres. Terus ini aman, kulitnya itu aman, dia udah sembuh dari luka ya kan kalau udah disayat. Cuman kalau belum disayat, kita pecah batang, itu timbullah luka baru yang bisa menimbulkan kematian ataupun kering pada batang yang sudah kita pecah. Terus akhirnya malah jadinya kopong sebelah, tak enak kan, kres ya, langsung pecah gitu, kres. Langsung kita genjal aja, tak ngelurusi kawat. Pokoknya ya bro, gawe bonsai ki enak bro, modalnya sidik, tanpa modal, malahan modal media tanam aja. Untuk bibit-bibitnya kita bikin sendiri, bisa dengan cangkok, bisa dengan apa ki stek ya. Angger tancep-tancep kewe di kayak ini. Ini kayak ini mekrok kan penak bro sawangannya bro, sedikit mekrok ya, sedikit mekrok, tinggal menutup kambium, terus dibikin karakter tua, potong, diulangi bagian tangan pertama sama terusan mahkotane. Perakaran udah muter, istimewa ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke yang satunya aja, karena kemarin kita akan menyiapkan ada 3 atau 4 ya, nanti tak tampilin di video yang sebelumnya. Kita ambil satu lagi, dan ini yang terakhir bro. Langsung kita bongkar aja. Tangan pertama sama terusan mahkota semuanya udah tak siapin ya, langsung kita bongkar. Perakaran dia udah mulai ke bawah, alhamdulillah subur-subur semua, istimewa pokoknya. Ini ada kawatnya juga untuk pengganjal ya, biar lurus kawatnya. Ini tak lepasi dulu aja. Saya cuci dulu bro. Kembali lagi saya bicara seperti ini kondisi dari perakaran setelah dicuci. Perakarannya muter ya, ini perakarannya udah muter, udah lengkap dari kanan kiri depan belakang udah ada semua, jadi udah siap untuk dipecah batang. Ini nanti jadi bonsai bogel sancang, bonsai sancang bogel. Ini juga udah ada goresan-goresannya, sudah saya siapkan titik-titik untuk dipecah batangnya. Langsung aja kita pangkas, kres ya, kres rasa pol-pol, pendek banget kisah ale awat ini ngeblas. Ini pecah batang jadi 3. Persiapanku cuma 3 dok. Iya bener sih, karena ini masih terlalu kecil, perakaran rapat, jadi tak pecah jadi 4, malah kesannya elek wagu. Wediku ketipisan terus mati bro. Ini tak penggang gesek kawatnya, kita penggangin aja, langsung kita masukin kawatnya.
les. Yang satunya ini langsung aja les. Iyo, ini bro, dia sudah sedikit mekrok ya, udah agak lebar di bagian bawahnya. Tangan pertama nih sing dia iki po ya, seharusnya sih ini tangan pertama, nanti cuman nanti tak rawatin aja. Ini terusan mahkota tangan pertama, ini jadi bogel, sito bogel. Istimewa, bahan-bahanku istimewa kabeh sumpah. Tapi menurutku, nggak tahu kalau menurut kalian, tapi menurut kalian ya, kalian para pemula, lihat bonsai-bonsai, bahan bonsai atau bibit bonsai yang sudah menjadi seperti ini aja, menurutku kalian udah puas luar biasa jika kalian bisa membuat ya dengan tahapan yang sudah apa istilahnya, walaupun tahapannya masih seperti ini, menurutku kalian sudah merasa puas, sangat-sangat puas dengan perakaran yang mekrok. Ini barang perakarannya mekrok ya, perakarannya mekrok, tak pecah batang, istimewa. Ini juga alhamdulillah ini the next masterpiece karena sudah pecah batang, perakaran muter, tangan pertama, terusan mahkota udah ada semua. Oke, langsung kita tanam. Cuman ya, untuk penanaman kita kembali seperti ini dulu aja, langsung kita kawatin ulang ya, ini supaya itu nanti nggak geser-geser untuk bentuk perakarannya. Karena apa, kalau nggak dikawatin kayak gini, nggak diganjel, takutnya perakarannya geser, ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, malah jadi jelek. Udah cukup satu gini aja, perakaran nggak usah dipotong, biar los-losan aja supaya tidak stres dan perakarannya nanti cepet tumbuh gede. Ini juga sama bro, langsung kita ganjal kawat aja ya. Fungsinya itu ya itu untuk mematenkan posisi perakaran supaya tidak geser ya. Kalau geser tuh nanti jadinya akan jelek tenan. Harus ini hukumnya wajib untuk diganjel, perakarannya wajib untuk diganjel supaya mapan. Jadi seperti ini bentuknya. Wah, istimewa, istimewa. Depan ya bener, ini tampak depannya wah istimewa, mekrok, perakaran muter ya kan, engkau ini kambium rapat, sumpah. Lanjut yang ini, langsung kita ganjel-ganjel aja. Sudah selesai bro, alhamdulillah. Ini yang pertama. Untuk perakaran kondisinya seperti ini, perakaran muter sudah pecah batang, tinggal nanti bikin karakter tuanya. Karakter tua kalau udah dapet ya kan, tinggal pembesaran batang utama sama ini, maksudnya kalau pembesaran batangnya udah dapet, kambium dan nutup, baru kita bikin karakter tua sama tangan pertama terusan mahkotanya. Ini yang kedua bro, ini yang kecil ya, jadi bonsai sito bogel. Wah kalau bonsai bogel itu kecil, tapi kalau bonsai sito bogel, wah wis cilik banget tenan, cilik banget sumpah iki bro. Terus ini yang ketiga. Oke, saya rasa sekian dulu video dari saya. Untuk proses penanaman tidak akan saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye bro.